Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurama Saputri dengan NIM 555223064. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi Mail. Nah, di sini kita udah buka aplikasinya. Terus karena kita bakal input data baru, jadi kita kliknya yaitu kreat. Ini di next aja. Nah, ini kita isi sesuai dengan yang ada di datanya tersebut. Nah, nomornya kita kosongin aja, terus lanjut company name-nya. Di sini company name-nya itu PD Pelangi. Address-nya jangan masuk nomor. Terus text nomornya juga disamain aja. Untuk emailnya ya pelangi at cbn.net. Ini kita next. Ini udah bener kan ya, cbn. Untuk karena finansialnya kita isi 2020. Ini Desember. Conversation mode-nya juga kita isi bulan Desember. Untuk number of account-nya ini tetap 12. Nah, setelah itu kita bisa next aja. Next lagi. Ini kita pilih yang ketiga karena kita bakal membuat akun list tersendiri. Terus kita next. Nah, ini kita simpan sesuai teman-teman ingin isi di mana. Simpan di mana. Isi di dari pelangi, Mas. Dari pelangi. Ini kita save aja. Nah, setelah itu kemudian kita next. Nah, di sini kita pilih yang command center. Nah, di sini kita tinggal masukin aja si list-list yang udah disiapin itu. Nah, caranya gimana sih buat daftar list akun? Caranya itu kita klik account, terus akun list. Nah, di akun list ini kita bakal masukin satu persatu. Yang pertama itu kita masukin yang bagian aset. Nah, di sini untuk yang general check account kita ganti namanya menjadi cash in bank. Cash in. Terus kita oke. Nah, undeposit account kita ganti jadi petty cash dengan nomor akun 1200. Tapi karena di sini nomor akun 1200 ini ada, jadi kita bakal ganti dulu si payroll check account-nya. Ini kita ganti jadi 9999. Klik oke aja. Terus undeposit funds kita ganti ini menjadi 1200 dan ininya kita ganti namanya jadi petty cash. Satu dua nol. Oke. Terus kita ganti yang trap debtor ini kita ganti menjadi account receivable. Ini kita ganti jadi 1300 account receivable. Account receive. Oke.
Kemudian kita sekarang ganti ke liabilitas atau liability. Pertama kita bakal ganti si trade creditor-nya. Kita ganti menjadi nomor 1100. Kita ganti menjadi account payable. Oke. Kemudian yang GST collected ini kita ganti menjadi other current liability untuk bagian tipenya. Untuk nomornya itu 1500. Untuk GST collected-nya ini kita ganti menjadi PPN outcome. Terus yang GST paid juga kita ganti other liabilities menjadi other current liability. Untuk account nomornya kita ganti jadi 1600. Untuk account name itu kita ganti menjadi PPN income. Kita klik aja oke. Nah, setelah itu kita masukin semua akun yang ada di sini. Kita masuk ke list yang ada di Mayop. Nah, kita bakal di accept dulu. Nah, di sini kita bakal buat header account-nya terlebih dahulu. Caranya itu kita klik new. Nah, di header ini kita masukin angka yaitu 1000. Kemudian masukin di sini namanya itu sekarang asset. Nah, kita bakal buat satu header account lagi. Jadi langsung aja kita klik new. Ini kita masukin 2000 account number-nya. Ini kita masukin fixed asset. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Ini kita pilih yang other current asset. Tadi kita sudah masukin cash in bank sudah, petty cash udah, account receivable udah, jadi kita bagian masukin nih yang list namanya itu allowance for the full debt. Di sini kita masukin dulu nomor akunnya itu itu namanya itu kliknya lagi merchandise inventory nomornya itu 151500 dengan nama akun merchandise inventory. Kliknya lagi 1600 supplies. Kita kliknya lagi 1700 ada prepaid insurance. Ini lagi 1800 ada private range. Kita lagi 1900 ada prepaid tax 1900. Kita lagi. Nah, di sini kan kita sudah masukin semua yang bagian current asset. Sekarang kita ganti menjadi account-nya itu namanya adalah fixed account. Fixed asset. Ini kita masukin mulai dari 1200 namanya equipment at cost. Kita lagi 2100 equipment equipment kita klik oke. Nah, untuk aset di sini kita sudah masukkan semuanya, sudah kita masukin. Nah, sekarang
Di sini kita bisa menyamakan dulu buat bagian subtotalnya. Ini caranya kita klik down. Supaya di sini tuh subaccount itu beda gitu loh sama hidden account-nya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke liability. Kita buat hidden account lagi. Nah, di liability ini hidden account-nya ada dua, yaitu current liability dengan long term liability. Di hidden account-nya ini sudah sesuai. Ini kita masukin nomornya 1000. Untuk nama akunnya yaitu current liabilities. Nah, kliknya lagi. Namanya itu long term liabilities. Klik OK. Nah, selanjutnya ini kita bakal masukin nama akun satu persatu. Untuk account payable itu kan di sini udah masuk, PPN outcome juga sudah masuk, dan PPN income juga udah masuk. Kita masukin beberapa nama yang belum nama. Nah, account tab kita ganti menjadi other current liability. Nah, sini kan account payable sudah, yang belum itu expense payable 1200 expense payable. Kita klik new lagi. 1300 income tax payable. Kita klik new lagi. 1400 kita masukin PPN. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang ada di akun list yang sudah diberikan. Kita masukkan lagi. Supaya si bagian hidden account dengan account itu terlihat beda. Nah, sekarang kita masuk ke long term liability. Nah, untuk bagian long term liability ini cuma ada satu account aja, yaitu Bank Permata Loan. Dengan nomor akun 2100. Ternyata udah ada nama tersebut. Nah, karena ternyata di sini itu 2100 udah ada, kita ubah aja. Ini jadi 9999. Supaya nanti kita bisa masukin bagian long term liability-nya dengan akun Bank Permata Loan dengan nomor 2100 Bank. Udah sesuai. Nah, di sini kita bakalan lanjut ke bagian si ekuitasnya. Nah, untuk ekuitas ini ada 3 sub account, tapi kita bakal ikutin yang bawah. Karena di sini itu cuma ada 2 yang di bawah, itu Andrian Capital dengan Andrian Drawing. Langsung aja kita klik new. 100 Andrian Capital, new lagi. 200 Andrian Drawing. Klik aja OK. Nah, lanjut sekarang kita ke income. Income balik lagi kita bakal ikutin yang atas. Di sini ada self dan self return. 1100 200 self return. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke cost of sales. Di sini ada cost of goods sold 1100
dan 1200 prepaid atau beban angkut terlihat. Kita klik aja oke. Lanjut expense, klik new 1100 untuk advertising expense. Advertising expense. New lagi 1100 1200 ada telepon and electricity expense. Electricity expense. New lagi 1300 store supplies expense. New lagi 1400 bed expense. New lagi 1500 depreciation expense. New lagi 1600 insurance expense. New lagi 1700 rent expense. New lagi wage salary expense dengan nomor 1800. New lagi 1900 other operating expense. Nah, lanjut kita ke other income nih. Di sini other income itu cuman ada satu dengan nomor 1100 income. Kita klik lagi oke. Other expense. Nah, di sini other expense-nya ada 3, kita masukin lagi satu-satu. Yang pertama ada 1100 yaitu interest expense. Next lagi 1200 bank service charge. Next lagi 1300 income tax. Langsung kita klik oke. Nah, untuk akun ini sudah kita masukin semua, maka kita close aja. Selanjutnya itu kita masuk ke atur link pajaknya. Caranya itu kita klik list, kemudian kita masuk ke export. Nah, di sini kita hapus semua kecuali yang good and service tax sama not replicable-nya. Nah, semuanya kita hapus sampai menyisakan GST dan NT aja. Nah, sudah, kemudian kita edit
Untuk yang gas ini kita ubah menjadi namanya PPN. Klik OK. Udah. Untuk deskripsinya, di sini kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya tetap menggunakan 10% aja. Maaf tadi ternyata kejeda, jadi di sini kita ubah si pajak pertambahan nilainya itu tetap jadi tidak kena pajak. Nah, untuk klik account for tax collection itu tetap PPN outcome dan account for tax payment itu PPN income. Jadi di sini kita udah mengubah yang NT sama GST-nya. Setelah itu kita klik close aja. Nah, kita bakal lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke setup bank account, terus ke account and banking account. Nah, di sini yang bank account for undeposit fund untuk yang petty cash ini kita ganti jadi ke cash in bank. Yes aja. Kita klik OK. Terus kita setup lagi ke link account lagi, account bank address. Maaf ada kesalahan. Setup link account ke sales account. Untuk sales account ini kita lihat account receivable-nya ini sudah berubah. Kemudian satu lagi untuk yang purchase account. Nah, account payable pada cash in bank berarti sudah betul. Kemudian ini yang udah kita centang ini kita hapus aja. Jadi sisain account payable sama cash in bank aja. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bakal masukin data yang ada pada neraca pada saldo awal. Nih, yang ada pada neraca saldo. Caranya itu kita klik setup balance. Ada kesalahan. Setup account opening balance. Nah, di sini cash bank-nya itu 41520. Kemudian petty cash-nya 9.800. Sebentar. Oh, ini nol ya, teman-teman. Yang kita ubah itu yaitu petty cash-nya 9.800. Kemudian account receivable-nya 85.800. Ini kurang 01. Nah, allowed for the full debt ini ada di kredit, padahal aslinya itu harus di debit. Maka kita gunakan dengan menggunakan tanda minus di depan. Nah, di sini kita bakal masukin yang angka merchandise inventory-nya yaitu 9.520 juta. Surplus-nya yaitu 9.800. Prepaid insurance-nya 12.300. Prepaid rent 21.300. Kemudian prepaid tax 15 juta. Ini enggak ada. Equipment at cost yaitu 63.300. Equipment account dump karena ini ada di kredit jadi minus 16.500. Nah, ini untuk account payable-nya yaitu 69.300. Kemudian expense payable-nya 3.900. Income payable-nya 0. Income tax payable 0. KPN payable-nya yaitu 1.500.000. KPN outcome 0 dan KPN income juga 0. Kemudian
Bank Permata Loan di sini ada 301 juta. Andrian Capital di sini ada 301 juta. Andrian Drawing 300. Ini yang Andrian Drawing. Ini seharusnya 365, 250. Kemudian yang Andrian Drawingnya itu hari minus 25 juta 400 ribu. Kemudian sales 503 juta 300, 503 juta. Sales returnnya 0, cost of goods sold-nya 314, liquidnya 8 juta 800 ribu. Advertising expense-nya yaitu 4 juta 200. Telepon electric expense-nya 8 juta 700 ribu. Store supplies-nya 4 juta 750 ribu. Ini bad debt expense-nya 15 juta 100. Depreciation expense-nya itu 16 juta 500. Insurance expense-nya yaitu 14 juta 300. Rent expense-nya itu 23 juta 300. Wage and salaries expense itu 36 juta 300. Other operating expense-nya itu 9 juta 300. Kemudian kita lanjut ke interest revenue-nya yaitu 6 juta 100. Kemudian yang interest expense-nya itu 9 juta 480 ribu. Interest bank and service charge-nya 6 juta 600. Nah, seharusnya di sini ya, ketika sudah dimasukin semua itu yaitu amount left to be allowed itu 0. Harusnya 0, tapi di sini tuh ada sisi 301 juta. Ini yang satu, oh yang Bank Permata Loan. Bank Permata Loan. Ini. Nah, setelah itu kan ini kita hasilkan 0. Nah, di sini amount left to be allowed-nya itu 0, artinya antara debit dan kreditnya itu sudah balance. Klik aja oke. Nah, tadi setelah kita masukin nama-nama akunnya dan masukin si balance nominal account-nya, kita akan lanjut buat start kartu supplies atau daftar customers. Caranya yaitu kita ke card file, card list. Di sini kita ke customer. Ini kita masukin yang ada di sini, daftar customer and supplies. Pertama-tama cara kita klik new. Untuk namanya yaitu Tekno Komputer. Untuk card ID-nya itu C001. C001. Address-nya itu di Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Teleponnya 022 623 0197. Ini kita masukin jangan lupa titiknya itu Bandung, state-nya itu Jawa Barat, menterinya Indonesia.
Nah, kita ikut new lagi, namanya itu komputer C002, alamatnya Jalan Cilemaya nomor 70, Bandung. City-nya yaitu Bandung, State Jawa Barat, country-nya Indonesia. Phone-nya 022 723 5454. 022 723. Klik new lagi, namanya Mega Komputer. Card ID-nya C003, alamatnya Jalan Sukasari nomor 12, Bandung. City-nya Bandung. Indonesia. Phone-nya 022 621 0164. New lagi, Prima Komputer. Nomornya C004, adresnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Bandung. Bandung. Phone-nya yaitu 022 622 12 3. Nah, setelah itu kita klik aja oke. Nah, di sini sudah masuk semua yang kita input. Sebentar, ini di nomornya ada kesalahan yang ditulis. Ini sudah. Nah, di sini sudah kita masukkan semua data customer-nya, yaitu ada 4. Kemudian kita masukin ke data suppliers-nya. Pertama kita klik dulu supplier, caranya sama seperti tadi. Kita klik aja new, kita klik namanya yaitu PT Makmur Jaya. Kita klik enter atau tab aja. Terus card ID-nya yaitu S001, address-nya Beach Pantai 1 nomor 12, Bandung. Nah, ini untuk yang Bandung itu kita bisa taruh aja di bagian bawahnya, bagian city. Nomor 12, Bandung, Jawa Barat. Teleponnya 022 630 3334. Ini kita next lagi. Ini namanya Siti. Iya, abadi. Terus kita enter, habis itu ID card-nya kita tulis S003. Alamatnya yaitu BIP Lantai 3 31, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone-nya, teleponnya yaitu 022 380 2900. Ini S002. Satu Bandung. 380. Next, S00 S03, namanya S003, address-nya ITC lantai 2,
nomor 29 Indo Indonesia. Pokoknya 022 630 3334 PT Lodan 3 ini online dulu. Nah, udah selesai kita ikut semua, lanjut aja kita klik OK. Nah, ini kan kita udah buat data customer dan supplier. Nah, kita bakal lanjut buku besar pembantu piutang dagang untuk kita masukkan ke customer ini. Kemudian kita juga akan membuat buku besar pembantu utang dagang ke supplier. Nah, untuk caranya itu kita close dulu yang ini. Kemudian ke setup balance. Untuk yang piutang dagang, kita ke yang customer balance. Kita klik add purchase. Nah, yang pertama di sini namanya tuh Techno Komputer. Bentar, ini kita ada kan kita close dulu. Kita setup lagi balance. Supplier balance. Nah, di sini kan kita bakal masukin yang piutang dulu. Kita klik add sales. Namanya itu Techno Komputer. Nah, terms ini kita ganti menjadi, nah yang ininya kita ganti in a given, terus yang balance day-nya 30. Klik OK. Untuk invoice-nya kita masukin yang nomor faktur F11/12, tanggalnya 25 bulan 11 2020. Customer PO-nya kita masukin saldo awal piutang dagang. Salah, itu untuk yang memo. Nah, di sini kita masukin uang itu ada 34.100.000. Nah, untuk tekstur ini kita ganti jadi NT. Terus setelah itu kita klik aja record. Ini kita klik aja OK. Terus add sales lagi. Yang kedua itu untuk trans komputer. Nah, di sini transnya kita ganti jadi in a given. Balance day jadi 30. Kemudian klik OK. Fakturnya kita samain. Garis miring 25. Lihatnya di sini itu tanggal 29 bulan 11 2020. Ini awal. Total yang termasuk taxnya berarti 28.600. Habis itu kita klik record. Kita klik OK. Kemudian kita add sales lagi. Selanjutnya itu mega komputer. Selanjutnya sama, kita ganti jadi in a given. Balance di sini kita ganti jadi 30. Klik OK. Masukin nama fakturnya itu F11 garis miring 10. Date-nya tanggal 23 bulan 11 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Including tax-nya 11.800. Nah, yang tax code-nya ini kita ganti jadi NT. Setelah itu kita klik record. Ya. Kemudian add sales lagi. 5 komputer.
Terusnya diganti in a given, balance the days-nya 30. Oke, invoice-nya itu F11 garis miring 14 24 awal ini total including tax-nya itu 3.300.000. Ini kita masukin itu NT. Lalu aja record. Nah, kalau total itu udah mencapai 85 juta, berarti saldonya sudah sama dengan neraca yang ada di awal itu, sesuai dengan account balance receivable yang ada. Ini. Ini yang ini, 85.800.000. Jadi ini udah balance. Sekarang kita bakal nyoba yang kartu utang dagang. Itu totalnya harus 63.300.000. Ini kita close dulu. Kemudian kita ke setup, balance, kemudian ke supplier balance. Kita add purchase. Yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Nah, ini terusnya sama, kita ganti in a given of days. Balance the days-nya 30, klik OK. Nomor fakturnya kita isi. Nomor fakturnya kita ubah jadi B5 15 234. Tanggalnya yaitu tanggal 23 bulan 11 2020. Memang ya, awal jumlahnya itu 23.100. Ininya NT. Ini kita cek dulu. 23 juta. Kemudian kita klik record. Kemudian OK. Nah, terus kita add purchase lagi. Yang kedua yaitu CV Setia Abadi. Terusnya sama, kita ganti jadi in a given. Ini balance days-nya itu 30. Klik aja OK. Nomor fakturnya yaitu F1289. Tanggalnya tanggal 20 bulan 11 2020. Saldo awal utang dagang including tax-nya yaitu 12.600. Ininya NT. Klik record. Oke. Add purchase lagi yang PT dan terusnya sama, kita ganti jadi in a given. Balance due days-nya kita ganti jadi 30. Klik OK. Kita masukkan nama fakturnya yaitu FK 2011. Tanggalnya 28 bulan 11 2020. Memonya saldo awal utang dagang. Total including tax-nya yaitu 28.600.000. Ya. Atau record. Ini congratulations. Jadi sudah bilang sama payable account. Ini kita close aja. Nah, tadi aku mau ngecek dulu. Nah, di sini saya bakalan ngecek dulu tadi yang saldo, daftar saldo piutang dagangan. Custom balance, funds. Komputer. Bentar ya.
Nah, tadi itu kan kita masukin PPN, harusnya itu NT atau tidak kena pajak. Nah, jadi klik aja oke. Jadi seharusnya tuh tadi tuh semuanya itu NT ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke daftar persediaan barang yang ada di sini. Caranya itu kita ke inventory, terus kita ke item list. Kemudian kita klik new. Item number-nya kita masukkan 1230P. Namanya kita masukin namanya itu IBM P230. Kemudian yang ini yang I buy, I sell sama I inventory itu di checklist. Kemudian yang cost of account ini kita ke cost of goods sold. Ini yang cost of goods sold. Kemudian yang income. Harusnya kita plus. Kemudian untuk yang terakhir itu ke merchandise inventory. Nah, setelah mengisi ini, kita isi kolom yang buying details. Di sini, unit of measure itu kita ganti menjadi unit. Kemudian yang test code-nya itu kita masukkan PPN. Nah, setelah itu, kita ke kolom yang selling details. Nah, di kolom selling details ini kita masukkan bill selling price-nya itu 16 juta. Kemudian yang di sini juga sama seperti tadi, yaitu unit. Kemudian yang text code-nya itu adalah PPN. Kita klik OK. Nah, di sini kan kita baru memasukkan satu, berarti masih ada satu lagi yang belum kita masukkan. Kita new lagi, kemudian item number-nya kita masukkan A60 DC, name-nya yaitu Acer P60. Acer P60. Acer P60. Nah, sama seperti tadi, ini juga di checklist semua. Kemudian yang belum details nggak usah diisi, langsung ke yang details. Ini 16 juta kita ganti menjadi 12.500. Ya, hasilnya itu dari sini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah membuat kartu persediaan, kita mau memilih untuk menghitung persediaan itu mau menggunakan apa. Kita close dulu, terus ke count inventory. Sebentar. Ini kita silang dulu, ini harusnya kita hitung dulu persediaannya itu. Kita ke set item price. Ini. Nah, ini kita pilih yang average cost. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan masukin saldo awal dari si persediaan itu. Kita klik ke inventory. Bentar. Nah, ini kita geser dulu sebentar. Nah, di counternya kita masukin quantity. Di sini kan yang pertama itu ada di IBMP 230. Kita masukinnya itu berarti 20. Kemudian yang Acer yaitu 16. Nah, setelah itu kita klik adjust inventory. Nah, di sini kita klik ke merchandise inventory. Continue. Opening balance. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 31 bulan 12 2020. Kemudian di sini memonya itu saldo awal dia.
Kalau piutang dagang. Nah, ini tuh tadi tanggal 30, tanggal 30, 30 November 2020. Nah, karena tadi itu tidak bisa kan, nggak bisa di type ataupun di enter, berarti kita makainya tetap yang awal itu tanggal 31. Ininya 12 2020. Kemudian di item numbernya ini kita masukin cost per unitnya, yaitu 16 juta. 16 juta. Yang ini 12.500.000. Nah, ada kesalahan sebentar. 12.500.000. Bentar. Ini 12.500.000. Ininya 16. Nah, kemudian setelah isi kita klik record. Sebentar. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasukkan transaksi-transaksi. Di sini kita akan memasukkan transaksi penerimaan pas dari penjualan. Karena dia jual ke Tekno Komputer itu customer kita. Caranya yaitu kita ke sales, kemudian receive payment karena kita menerima uang kas, kemudian customer-nya kita isi dengan Tekno Komputer. Ini kita isi Tekno Komputer. Satu lagi, amount receive-nya yaitu 34.100.000. Payment method-nya yaitu chip. Kemudian nomornya atau ID fakturnya yaitu BKM 12 BKM 12 strip 1. Ini 12 strip 1. Kemudian ini tanggal 3 Desember 2020. Kita cek dulu. Dan kita tap aja sampai ke 6. Nah, nanti sini tuh bakal out of balance-nya yaitu 0. Seperti itu. Kemudian kita record. Selanjutnya yaitu untuk voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil kita close dulu. Kita ke banking, spend money. Nah, di sininya yang cash in bank ini kita ganti jadi petty cash. Untuk check number-nya itu kita masukin P12. Nah, date-nya yaitu 4 Desember 2020. Amount-nya totalnya yaitu 975. Di sini memonya pembayaran listrik dan telepon. Bulan November. Kita langsung tap aja. Di sini akunnya kita pilih yang expense payable. Karena pembayarannya itu mengeluarkan duitnya untuk beban di bulan lalu.
yang expense payable. Kita klik use account, kita tap aja, kemudian kita record. Nah, setelah itu di sini ada faktur. Nah, gimana sih caranya membedakan faktur pembelian dengan faktur penjualan? Di sini, kalau untuk faktur pembelian itu ada nama pembeliannya, sedangkan kalau faktur penjualan itu yang atasnya itu nama kita. Ini kita close dulu. Nah, untuk memasukkan transaksi penjualannya kita bisa masuk ke sales, enter sales. Nah, setelah itu jangan lupa layoutnya kita ubah menjadi item. Nah, kemudian text inputnya kita hapus. Nah, kemudian ini kita lihat customer-nya dari Trans Komputer. Ini Trans Komputer. Ininya kita ganti. Langsung kita ganti jadi in a given. Balance due day-nya 30. Oke. Kemudian kita masukkan invoice number-nya yaitu F F12 strip 1. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2020. Lanjut di sini ada barangnya itu ada 9. Item number-nya itu IBM. Sebentar. Item number-nya itu 1230. Nah, ininya sudah benar. Untuk harganya yaitu Nah, untuk untuk harganya yaitu di sini 18 juta. Nah, untuk barang yang kedua itu kuantitasnya 7. Ini A60. Untuk harganya yaitu 14 juta. Geser dulu. Nah, maka di sini totalnya sama yaitu 286 juta seperti yang ada di sini. Kita klik record. Nah, tadi setelah ada beberapa kayak kesalahan itu udah aku benerin. Ini lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu nota kredit. Berarti itu dari penjualan atas transaksi yang tadi. Nah, gimana sih caranya? Pertama kita masukin dulu nama customer-nya itu Trans Komputer. Terus untuk teks input itu udah dikosongin. Jadi kita bisa lanjut. Untuk invoice-nya itu MK12. Jangan lupa ini times-nya diganti jadi in a given of days. Balance the days-nya itu 30. Oke. Terus date-nya itu tanggal 7. Nah, kalau misalkan di itu penjualan itu di bagian invoice-nya, di sheet-nya, kita kasih tanda minus quantity-nya. Berarti ini minus 2. Ini harganya yaitu 18 juta. Nah, yang kedua itu ada minus 1.
14 juta. Nah, totalnya dia sama, yaitu 55 juta. Nah, jangan lupa kita ganti item number-nya. Bentar. Yang sales ini kita ganti jadi sales return. Kita klik OK, kemudian yang satu lagi jadi sales return. Nah, setelah semuanya sama, ini kan tadi udah diganti ya, sales return. Nah, ini juga udah diganti sales return. Kemudian kita klik records. Setelah itu kita ke register. Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2020. Ininya tanggal 31 bulan 12 2020. Nah, kita ke return and di sini kita ke return and credit. Yang tadi transaksi untuk kredit ini. Kita klik apply to sell. Nah, di sini kita samain di sini nomor fakturnya yaitu NK12 tanggalnya yaitu tanggal 7 bulan 12 2020. Nah, sales return yang tadi itu pengembalian atas transaksi tanggal 6, maka kita klik amount apply yang di tanggal 6. Nah, nanti di sini out of balance itu bakal jadi 0. Nah, ini udah jadi 0 di sininya. Kemudian kita bisa klik records. Nah, ini kita close. Nah, di sini itu untuk pembelian yang kelima atau pembelian kredit itu karena terdapat kesalahan, jadi kita bisa langsung skip aja ke yang selanjutnya. Di mana selanjutnya itu kita diminta untuk mengecek company data auditornya untuk melihat semua transaksi yang sudah dimasuki itu apakah sudah benar atau belum. Nah, sebelum itu kita bakal lihat dulu jurnal dari transaksi yang sudah kita buat tadi itu seperti apa. Nah, kita ke transaction journal. Kemudian tanggalnya ini udah disesuaikan ya. Jadi, kalau misalkan belum, kalian bisa sesuaikan dulu. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang udah kita kerjakan yang tadi itu transaksinya. Di sini di jurnal umum, pengeluaran kas, penerimaan kas, terus ada penjualan, pembelian, terus ada inventory. Sama ini juga ada keseluruhan dari jurnalnya. Fokus lagi. Kemudian kita diminta untuk melihat company data auditor, apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai atau ada yang salah. Caranya itu kita klik account, kemudian kita ke company data auditor. Kita klik next, next lagi. Yang ini tanggalnya kita ganti jadi 31 bulan 12 2020. Terus kita klik run review. Bentar. Nah, di sini ada convert item values with inventory account, ini kita display aja. Nah, di sini tuh ada ketahuan di mana ada kesalahan pada tanggal. Nah, di sini bentar saya cek satu persatu dulu ya. Yang ini itu sudah sesuai ya harusnya. Oke. Maaf tadi videonya kejeda, jadi di mana tadi itu pada compare item values-nya itu with inventory account, di mana akun inventory-nya itu dia tuh ada 3, seharusnya kan ada satu yang mencakup 2 ini kan, atau kita bisa dipisahin juga nggak apa-apa. Nah, sedangkan tadi itu ada 3, jadi kayak ada kelebihan data gitu. Nah, kalau udah cek semua ini berarti sudah benar semua. Jadi ini berarti sudah selesai, jadi kita next aja. Ini bisa kita klik finish. Ini kita klik aja no.
Nah, mungkin cukup sekian pembahasan, mengenai tutorial menggunakan aplikasi Mayap dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.